Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlul Mubarak, Program Studi Statistika Universitas Hasanuddin. Saya Muhammad Asri dari Program Studi Statistika Universitas Hasanuddin. Kami akan membahas lanjutan pemrograman PHP, Yakni mengenai materi basis data atau yang lebih dikenal dengan database. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas yakni mengenai pengertian basis data dan sistem basis data. Basis data terdiri atas dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Beberapa definisi basis data. Yang pertama, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang kedua, basis data adalah kumpulan file-file yang saling berrelasi dan relasi tersebut biasanya ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Yang ketiga, basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya, definisi sistem basis data. Yang pertama, sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file atau tabel tersebut. Yang kedua, sistem basis data merupakan suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record-record dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, sistem basis data merupakan sekumpulan basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama, personil yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer yang mendukungnya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, komponen dan contohnya. Komponen utama sistem basis data terdiri dari software pengelola basis data, software program aplikasi, software sistem operasi, hardware, basis data, dan user. Contoh software pengelola basis data: Microsoft Access dan SQL. Contoh software program aplikasi: VisualFox Pro, Visual Basics, dan Delphi. Contoh software sistem operasi: Unix, Linux, Windows XP. Contoh hardware: CPU dan memory disk. Contoh basis data: data-data. Contoh user: Fadlul atau operator. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah abstraksi data dan bahasa basis data. Abstraksi data. Sebuah DBMS seringkali menyembunyikan detail tentang bagaimana sebuah data disimpan dan dipelihara atau diolah dalam sebuah sistem database dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan DBMS tersebut.
Karena itu, seringkali data yang terlihat oleh pemakai sebelumnya berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Nah, abstraksi data ini adalah merupakan tingkatan-tingkatan atau level pengguna dalam melihat bagaimana sebenarnya data diolah dalam sebuah sistem database sehingga menyerupai kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh pengguna sehari-hari. Level abstraksi data terdiri atas yang pertama level fisik atau physical level, yang kedua adalah level logik atau konseptual, yang ketiga adalah level pandangan atau view level. Level fisik adalah level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Data dilihat sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Level ini berurusan dengan data sebagai teks, angka, atau bahkan melihatnya sebagai himpunan bit data. Tingkatan ini berurusan dengan yang pertama alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks, yang kedua deskripsi record untuk penyimpanan, yang ketiga penempatan record data dan teknik-teknik kompresi dan enkripsi data. Selanjutnya adalah level logik atau konseptual. Pada level ini menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database serta hubungannya dengan data lainnya pada keseluruhan database. Pemakai tidak mempedulikan kerumitan dalam struktur tabel fisik lagi. Penggambaran cukup dengan memakai kotak, garis, dan hubungan secukupnya. Tingkatan konseptual menyatakan entitas, atribut, dan relasinya, constraint terhadap data, informasi semantik data, dan informasi keamanan dan integritas data. Selanjutnya adalah level pandangan atau view level, merupakan level tertinggi dari abstraksi data. Pada level ini, pengguna hanya mengenal struktur data yang sederhana yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Data yang dikenal oleh masing-masing pengguna bisa berbeda-beda dan barangkali hanya mencakup sebagian dari base data. Para user umumnya hanya membutuhkan sebagian data dalam base data yang kemunculannya di mata user atau pemakai diatur oleh aplikasi end user. Kegunaan level ini adalah untuk menyederhanakan interaksi antara pemakai dan sistem. Untuk lebih jelasnya mengenai abstraksi data, adalah tingkatannya terdiri atas physical level, conceptual level, serta view level, di mana view level ini terbagi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya mengenai bahasa base data atau database language. Cara berinteraksi antara pemakai dengan base data diatur dalam suatu bahasa khusus yang ditetapkan oleh perusahaan pembuat DBMS. Bahasa ini disebut bahasa base data yang terdiri atas sejumlah perintah yang dipromosasikan dan dapat diberikan oleh user serta dikenali atau diproses oleh DBMS untuk melakukan suatu aksi tertentu. Contoh bahasa base data yaitu SQL, DBase, Quell, FileMaker, dan lain-lain. Bahasa base data dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Skema base data yang menggambarkan desain base data secara keseluruhan dispesifikasikan dengan bahasa khusus yang disebut Data Definition Language. Dengan bahasa ini kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan lain-lain. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus, yaitu kamus data atau data dictionary. Data dictionary merupakan metadata atau superdata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Contoh data definition language yaitu create, modify report, modify, dan structure. Yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. Merupakan bahasa dalam base data yang digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi yang dimaksud diantaranya adalah pemanggilan data yang tersimpan dalam database atau query, penyisipan atau penambahan data baru ke database, penghapusan data dari database, serta pengubahan data pada database.
terdapat dua jenis DML. Yang pertama adalah bahasa prosedural. Pada bahasa prosedural, menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contoh bahasa prosedural DML yaitu bahasa C, C++, PL, SQL. Yang kedua adalah bahasa non-prosedural. Pada bahasa non-prosedural, menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contoh bahasa non-prosedural DML yaitu SQL. Ya, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu IR diagram dan mapping. Entity Relationship Diagram dan Mapping. ERD terdiri dari sekumpulan objek, disebut entity, dan hubungan antar objek tersebut disebut relationship. Terdiri dari beberapa bentuk. Oval berfungsi sebagai atribut entity. Persegi panjang berfungsi sebagai himpunan entity. Belah ketupat hubungan antar entity. Dan garis sebagai penghubung objek. Ini adalah bentuk dari ERD dan mapping. Dan ini adalah hasil dari mapping dan input yang diberikan. Sekarang kita masuk ke materi yang kelima, Yakni mengenai normalitas data. Selamat menyaksikan. Normalisasi. Definisi, teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logika basis data relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuan: minimalisasi pengulangan data, memudahkan identifikasi entitas, mencegah terjadinya anomali, penyisipan, ubah, dan hapus. Universal akan dirubah dalam bentuk 1NF dengan tujuan menghilangkan grup, kemudian berubah menjadi 2NF yang bertujuan menghilangkan dependensi parsial, dirubah ke dalam bentuk 3NF dengan tujuan menghilangkan dependensi transitif, dirubah dalam bentuk BCNF menghilangkan dependensi pada bukan kunci kandidat. 1NF, suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. First normal form. Tabel sales. Terlihat bahwa terdapat 3 sub, ID sales, nama sales, dan telepon. Data tersebut belum normal, sehingga harus dibentuk dalam satu normal. 2NF. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua jika dan hanya jika memenuhi 1NF. Setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagian atribut kunci atau DF penuh. Second normal form. Diketahui workshop dengan NIM, modul, biaya, dan grade. Dengan kunci, NIM, dan modul. Biaya ditentukan oleh modul yang diambil mahasiswa. Dari data tabel workshop, diketahui bahwa memenuhi 1NF, tetapi tidak memenuhi 2NF, sebab dalam tabel ini biaya tidak berpengaruh penuh pada atribut kunci, yaitu NIM dan modul. Selanjutnya, kita lihat bahwa NIM dan modul adalah kunci,
sedangkan biaya dipengaruhi oleh modul. Sehingga kita buat dekomposisi menjadi NIM modul grade word kedua, modul biaya, sehingga dapat dibentuk dalam word 1 dan word 2. 3NF. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga jika dan hanya jika memenuhi 2NF, dan setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Third normal form. Tabel TPS. Terlihat bahwa data memiliki satu normal, tetapi tidak dua normal. Masalah yang terjadi pengulangan data, sehingga solusi yang dapat dilakukan, kita dekomposisi data menjadi TPS 1 dan TPS 2. TPS 1 terdiri dari S, status, dan city. Dari TPS 1 terlihat bahwa tabel memiliki satu normal, dua normal, tetapi tidak tiga normal karena masih terdapat transitif. Dari tabel TPS 2 terlihat data telah memenuhi ketiga syarat tersebut, yaitu satu normal, dua normal, dan tiga normal. Kemudian kita gabungkan antara TPS 1 dengan TPS 2 seperti terlihat pada gambar. BCNF. Comparison of BCNF and 3NF. Contoh kasus pengulangan pada 3NF. Jadwal terdiri dari NIM, modul, dan dosen, sedangkan DF dari dosen menuju modul. Relasi ini tidak memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transitif, tetapi tidak memenuhi BCNF karena dari dosen menuju modul, maka dosen bukan kandidat D. Alternatif yang dilakukan adalah dekomposisi tabel menjadi seperti gambar. NIM, modul, dosen kita pecah menjadi NIM, dosen, dosen, modul, sehingga memenuhi BCNF. Itulah pembahasan singkat dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.